لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibina wa syafiina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan sama-sama kegiatan ibadah kita malam ini dengan melanjutkan pengajian surah An-Nisa ayat 41 ya. Mohon dibuka Al-Qur'annya, surah An-Nisa ayat 41 dan seterusnya. Kita awali sama-sama dengan membaca umul kitab. Allahumma balligh wa hassil maqasidana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Tidak kuat berhenti di wajibna bik gitu ya. Misalnya tidak kuat, enggak bisa sampai akhir, berhenti di wajibna bik misalnya. Ya, begini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bik misalnya ya. Kalau enggak kuat terus ngulang jadi وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Coba ulang bareng-bareng 1 2. فَكَيْفَ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ. ولا يكتمون الله حديثا.
Silakan Kang Abdul, satu ayat. Barakallahu fi mustamir. Barakallahu fiikum mustamir. Wajibna bika ala, kanya nggak usah panjang ya. Barakallahu subhanahu. Barakallahu fiikum istamir. Barakallahu fiikum istamir. Barakallahu fiikum istamir. Barakallah, subhanallah, lagunya bagus-bagus. Istamir. Wala yak, ya, lanya panjang. Barakallahu istamir. Barakallahu istamir. لو تسوى بهم الأرض بارك الله فيكم استمر. Barakallahu fiikum.
Barakallahu fiik Ustaz. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Barakallahu fiik Ustaz. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Barakallahu fiik Ustaz. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Barakallahu Ustaz. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Barakallahu Ustaz. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. terus يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Sadaqallahul azim. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjut. Tolong disimak baik-baik. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tatkala dibacakan Al-Qur'an, dijelaskan Al-Qur'an, maka dengarkan dan renungkan, perhatikan, la'allakum turhamun, agar kalian semuanya mendapatkan rahmat Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup dilihat, didengarkan. Bagi yang bawa pensil bisa mencatat, bagi yang enggak diingat-ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Jadi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah Ibnu Mas'ud. Rasulullah mengatakan, Iqra' alayya, bacakan Al-Quran untukku. Jadi ini dalil bahwa mendengarkan Al-Quran itu lebih disukai. Maka kita sering diminta oleh para guru kita, suruh membacakan, suruh kadangkala suruh menjadi imam, agar guru-guru kita itu bisa mendengarkan bacaan. Maka kemudian qultu ya Rasulullah aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, kau suruh aku membacakan Al-Quran kepada engkau, wa 'alaika unzil, sedangkan atau padahal Al-Quran itu diturunkan kepada engkau. Rasulullah menjawab, qala na'am, iya, ya, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, ya, aku senang, sesungguhnya aku senang mendengarkan Al-Quran itu dari orang lain. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Imam Bukhari juga meriwayatkan di sini. Ini sekaligus memberikan pelajaran bagi kita ya. Kalau sudah jadi ustadz, jadi kiai, nanti juga jangan semuanya diborong sendiri ya. Harus mendidik santrinya, harus mendidik orang lain juga untuk bisa menampilkan bacaannya. Dan Rasulullah lebih senang, inni uhibbu an asma'hu min ghairi. Aku lebih senang, memang terkadang mendengarkan itu lebih nikmat ketimbang baca sendiri begitu. Asal yang baca enak. Kalau yang baca nggak enak malah gatel nanti telinganya ya. Maka usahakan baca Quran itu yang enak ya, maksudnya sesuai dengan makharijul huruf dan tajwid yang benar begitu. Kemudian faqara'tu suratan nisa, kemudian aku membacakan surah An-Nisa hatta ataitu ila hadhil ayah, sehingga aku sampai kepada ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qala ya, ketika Ibnu Mas'ud membacakan surah An-Nisa sampai ayat ini, ayat berapa ini? 41, ingat-ingat tuh. Kemudian Rasul mengatakan qala hasbukal an, atau al-ana hasbuk. Hasbukal an, cukuplah sekarang. Cukup. Fa idza ainahu tadrifan. Ya, maka tiba-tiba atau ternyata air mata Rasulullah berlinang. Rasulullah berlinang air mata. Subhanallah. Jadi kita akan belajar, akan mendengarkan penjelasan dari ayat ini. Ini tentang kesaksian. Nanti Rasulullah menjadi saksi bagi seluruh umatnya. Kapan tuh? Di yaumil kiamah. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan Rasulullah bukan hanya menjadi saksi untuk umatnya, tapi juga untuk nabi-nabi yang lain, untuk para rasul yang lain. Maka Rasulullah disebut apa? Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu para nabi dan para utusan Allah. Ya, ini ayatnya. Fa kaifa idza ji'na, maka bagaimanakah apabila kami mendatangkan min kulli ummatin syahidan, ya, jadi seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat. Wajibna bika, dan kami mendatangkan pula engkau ala haula, ya, sebagai saksi, ya, ala haula syahida, sebagai saksi atas mereka itu pula. Subhanallah. Jadi ayat ini yang membuat Rasulullah berlinang air mata tatkala mendengarkan, karena beliau merasa ya merasa tersentak ya dada beliau, ya, ternyata beliau nanti disuruh menyaksikan, menjadi saksi. Saksi itu kan berat ya, berat saksi itu ya. Masya Allah ya, menjadi saksi. Para nabi juga menyaksikan umatnya masing-masing, nabi-nabi terdahulu ya, para rasul terdahulu juga menyaksikan umatnya. Ditambah lagi juga Rasulullah menyaksikan para rasul, para nabi sebelumnya. Bagaimana enggak menangis ya? Nanti setiap orang akan ditampakkan ya kelakuannya begitu ya, kelakuannya ketika di dunia itu nampak semuanya. Rasulullah saksi, emang benar seperti itu? Ya, dia seperti itu ya Rasul. Ya Allah, dia seperti itu. Dia memang baik, dia memang enggak baik. Menjadi saksi, menyaksikan segenap umatnya yang jumlahnya mungkin bisa miliaran.
Kayak apa beratnya itu? Ya, kayak apa beratnya? Maka kemudian membuat Rasulullah sampai berlinang air mata. Dan itulah seorang pemimpin ya, seorang pemimpin yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Jadi betul-betul memperhatikan dan memikirkan nasib yang dipimpin itu bukan hanya di dunia saja, sampai di akhirat. Itu. Maka pemimpin sejati yaitu pemimpin sejati, bukan hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan di dunia saja, tapi mengajak, mengarahkan ya umatnya itu agar selamat di dunia dan di akhirat. Insyaallah. Ai kaifa yakunu halul kuffar wal fujjar hina na'ti min kulli ummatin binabiha yashhadu 'alaiha. Ya. Bagaimana ya nanti keadaan orang-orang kafir dan orang-orang durhaka. Orang-orang yang masih tetap durhaka dan masih tetap dalam kekafirannya, padahal sudah disampaikan risalah di tengah-tengah mereka. Ya, hina na'ti, tatkala aku mendatangkan mingkul li ummatin, dari segenap umat, binabiha, dengan nabi mereka, yasyhadu 'alaiha, yang menjadi saksi atau menyaksikan atas mereka. Wa na'ti bika ya Muhammad 'alal usati wal mukadzibina min ummatika nasyhadu 'alaihim bil juhudi wal isyan. Ini yang membuat Rasulullah menangis ya. Jadi kami juga mendatangkan engkau wahai Muhammad ya, menyaksikan sebagian umatmu yang durhaka ya, yang mendustakan risalahmu ya. Nasyhadu 'alaihim, tasyhadu 'alaihim bil juhudi wal isyan. Kau menyaksikan sebagian umatmu itu dalam kekafiran dan kemaksiatan ya, kedurhakaan ya, pembangkangan. Kaifa yakunu mauqifuhum ya, kemudian tempat berhenti mereka itu ada di mana, keadaan mereka bagaimana, wa kaifa yakunu haluhum, dan bagaimana kondisi mereka. Nah, makanya di sini wal istifhamu huna lit taubihi wat taqrir. Ya, ada kalimat istifham atau pertanyaan di sini yang fungsinya adalah at-taubih. Untuk apa? Memperolok-olok ya mereka, wat taqrir, memperolok-olok mereka ya, menghinakan mereka. Orang-orang yang ahlul ma'asi, ahli maksiat ya, diperolok-olok ya. Allah ya. Kemudian yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul ya, gitu. Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ya, ingin lau tusawwa bihimul ard, supaya mereka disamaratakan dengan tanah ya. Wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir nanti tatkala menyaksikan ya hiruk pikuk hari di mana dulu ketika di dunia disampaikan mereka nggak percaya. Kemudian tatkala dia melihat itu, ya kalau begini lebih baik dulu saya di dunia menjadi panah, menjadi debu. Di akhir surat apa? Di akhir surat An-Naba, wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau di sini lau tusawwa bihimul ard. Ya. Pada hari itu, hari yang sangat menakutkan. Hari yang penuh dengan penyesalan. Yang menyesal itu bukan hanya orang yang jahat saja loh Pak. Yang baik pun juga menyesal. Kecuali yang baik banget. Ya. Kalau penyesalan orang yang durhaka tentu penyesalan yang ya sangat mengerikan. Penyesalan orang yang baik yang masih merasa kurang amalnya, kalau tahu begini kenapa dulu sedekah saya nggak banyakin, kalau tahu begini dulu kenapa saya nggak ikut jihad, kalau tahu begini kondisi orang-orang yang baik, yang soleh ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada
as-solihin, orang-orang yang masuk dalam kategori 4 golongan itu. Ya, kenapa dulu saya nggak masuk dalam salah satu 4 golongan itu? Nyesal saya gitu. Ya, jadi jangan dianggap kita nggak nyesal. Banyak orang-orang yang menyesal. Ya, karena hari di mana seluruh ya informasi yang telah disampaikan oleh agama ini nanti semuanya akan dibuktikan. Maka disebut Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Tuhan yang merajai Yaumiddin, hari kiamat. Yaumiddin itu hari di mana agama ya yang sekarang sudah disampaikan kepada umat manusia ini ya nanti akan betul-betul ya nampak nyata. Informasi yang disampaikan sekarang ini nanti akan betul nampak nyata. Makanya itu urusannya soal keimanan dan kepercayaan ya, karena kita belum melihat akhirat nanti ya. Maka beruntunglah bagi siapapun ketika di dunia ini ya, di dunia yang luas ini yang penuh dengan godaan yang luar biasa ini, beruntung bagi orang-orang yang mau percaya. Jangan sampai menyesal nanti ya, percaya kalau sudah melihat nanti, wah itu bukan iman namanya ya. Iman itu terkait sesuatu yang ghaib, yu'minuna bil ghaibi, ghaib ya, kita dipaksakan untuk percaya ya. Kalau nggak dipaksa ya nggak bisa, harus dipaksa percaya ya, disuruh percaya gitu ya. Yusaddiquna biyaumiddin, yang membenarkan tentang hari di mana informasi yang disampaikan oleh agama itu betul-betul nyata nanti. Makanya jangan separuh-paruh atau separuh-separuh keimanan kita itu harus full. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun dalam hati kita ya, sebelum menyesal. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul, pada hari di mana orang-orang kafir, orang-orang yang selalu mendurhakai Rasul itu ingin agar supaya ya mereka itu disamaratakan dengan tanah ya, dan nggak usah dimunculkan kembali, sudah jadi tanah saja gitu ya. Itu nanti akan terjadi seperti itu. Ai fi dzalikal yaumil asib yatamannal fujjar alladzina jahadu wahdaniyatallahi wa asaw rasulah, ya pada hari yang sangat menyulitkan. Asib ya, asib itu artinya hari yang penuh dengan kesulitan, hari yang sangat menyulitkan, hari yang sangat menghebohkan, hari yang sangat merepotkan siapapun ya. Ya tamannal fujar, orang-orang yang durhaka ya, itu berharap. Siapa itu yang durhaka? Itu alladzina jahadu wahdaniyatallahi wa asaw rasulahu, orang-orang yang mengingkari keesaan Tuhan, keesaan Allah ya, dan durhaka kepada utusannya ya. Nah kita ini kalau dibilang enggak bertauhid ya jelas enggak mau ya, kita semuanya bertauhid, artinya orang-orang yang mentauhidkan Allah ya, yang menganggap bahwa Tuhan itu cuma Allah saja. Jangan sampai itu kemudian dikoyah-koyah, jangan diumbang-ambingkan oleh pemahaman-pemahaman yang sesat ya, yang dipaksa-paksakan harus mengakui Tuhan orang lain ya, harus meyakini bahwa agama itu semuanya sama ya, ya harus mengakui kebenaran agama orang lain. Nah sekarang ini luar biasa godaan orang mukmin itu ya. Kalau semua agama mengajarkan kebaikan boleh, oke ya, memang semuanya mengajarkan baik ya. Kalau baik itu mesti benar nggak? Hah? Kalau baik mesti benar nggak? Hah? Baik mesti benar nggak? Ayo, bingung kan? Iya. Ada nggak perkara yang dianggap baik tapi nggak benar? Hah? Ada nggak? Lu kan bingung. Iya. Ya, saya ulang lagi. Kalau semua agama mengajarkan kebaikan,
Tapi yang baik menurut si A belum tentu benar menurut si B. Ya. Misal begini ya, ini tentang soal budaya. Kalau di India, ya, ini budaya dulu ya. Orang perempuan pakai pakaian, pakai apa namanya itu, sari ya. Terus mohon maaf kelihatan pusernya. Di India baik nggak itu? Hah? Baik. Tapi kalau di kita baik nggak? Ya nggak baik. Karena tidak sesuai dengan norma. Itu kalau soal baik tergantung. Ya sesuai dengan itunya masing-masing. Tapi kalau soal benar, nah ini beda. Ya. Kita harus mengakui, harus meyakini yang benar hanya Islam. Sama kayak orang lain mengatakan yang benar hanya agamanya. Ya, saya bukan mengajarkan intoleransi, bukan. Ini soal prinsip. Karena di dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Harus hati-hati loh Pak. Soal akidah masalahnya. Jangan sembarangan. Ya. Nanti kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Orang Nabi Isa sendiri nanti di akhirat akan digugat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kau pernah mengatakan bahwa aku dan ibuku sebagai Tuhan dua-duanya? Ya. Nabi Isa nanti, ya. Ya. Itu nanti akan digugat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu cek di dalam surat apa? Surat apa Nabi Isa itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Al-Maidah ya. Masya Allah. Coba ada yang bisa membacakan ayatnya? Wa idh qala Allah. Silakan dibaca. Haikal mungkin dicari. Atau siapa? Silakan. Tentang bagaimana Allah menggugat kepada Nabi Isa. Cari. Dicari Zidan, dicari siapa yang cepat nari di akhir Al-Maidah, hampir akhir. Ayo dibacakan. Yang kenceng suaranya. Terus ada yang baca terjemah? Silakan yang baca terjemah dibacakan terjemahnya. Yang kenceng biar pada dengar. Siapa? Silakan. Dan ingatlah, Dengerin. jika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, Silakan. engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Dengarkan Bapak-bapak semuanya, dengarkan. Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Innaka anta alamul ghuyub. Dari ayat ini diinformasikan oleh Allah kepada kita, tapi kejadian ini tuh nanti. Kejadiannya nanti tatkala di hari kiamat ya, Nabi Isa digugat. Apakah engkau pernah
mengatakan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan. Ya, ternyata Nabi Isa nggak pernah itu ngajarin seperti itu. Nabi Isa nggak pernah mengajarkan seperti itu. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku mengatakan seperti itu, engkau pasti tahu. Aku nggak pernah mengatakan seperti itu. Nah, berarti anggapan itu bukan dari Nabi Isa. Clear ya? Clear. Jadi kalau ada orang maksa-maksain kita harus mengakui kebenaran, itu ya bertentangan dengan ayat ini. Karena Nabi Isa nggak pernah. Bahkan nanti di akhirat itu akan digugat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya gugatan. Jelas ya. Jangan mudah digelincirkan oleh orang-orang yang sengaja untuk menjerumuskan akidah kita. Jadi kalau kita menjelaskan tentang kebenaran kita di sini, enggak ada salahnya sama sekali. Karena kita menjelaskan agama kita sendiri, keyakinan kita sendiri. Yang penting kita tidak boleh menghina, melecehkan orang lain, itu enggak boleh. Melecehkan Tuhan orang lain juga enggak boleh. Tapi kita membaca kitab Al-Quran. Clear ya? Oke. Jadi kebenaran yang kita yakini hanya satu, yakni kebenaran Islam saja. Inna dina indallahi Islam. Kenapa saya sampaikan kepada antum semuanya? Karena banyak sekali pemahaman-pemahaman sekarang yang membuat orang menjadi ragu-ragu. Ya, kalau pemahaman itu muncul dari orang lain, ya itu agak wajar. Tapi kalau pemahaman itu muncul dari saudara kita sendiri, ini yang berbahaya. Muncul dari saudara kita sendiri yang mengaku sama-sama seperti kita, tapi pemahamannya, wah agama sama kok, harus mengakui semuanya, akan menuju kepada tempat yang sama, endingnya sama, happy ending, semuanya dapat surga. Kalau semuanya dapat surga sesuai dengan keyakinan masing-masing, oke, silahkan masing-masing ya. Tapi kalau kita juga dipaksa untuk mengakui yang lain, apa-apaan nih? Nggak bisa seperti itu ya. Nah ini ya, jadi mereka ya yang ya mengingkari keesaan Allah SWT dan durhaka kepada utusan Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyesal, mengatakan lau tusawwa bihimul ard, ya, supaya mereka dikembalikan di tanah yang rata, artinya tidak dimunculkan kembali ya. Lam yudfanu fil arya thumma tusawwa ya bihim kama tusawwa bil mauta au law tanshaqqal ardu fatabtali'ahum wa yakununa turaban kaqaulihi yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka berharap ya jadi menjadi tanah saja ya, rata seperti tanah, enggak menjadi manusia maksudnya ya. Kama tusawwa bil mauta, atau ya seandainya bisa bumi itu menelan mereka ya, menelan orang-orang yang durhaka tadi itu, dan kemudian mereka juga campur menjadi tanah, artinya nggak dibangkitkan kembali ya. Kalau tahu seperti itu, maka ya mending jadi tanah, jadi debu yang hilang begitu saja, nggak usah jadi manusia gitu. Namanya juga penyesalan. Kalau penyesalan itu kan mengandai-andai, andai saya jadi ini, andai saya jadi itu. Nah penyesalan itu pasti di belakang gitu. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita supaya nggak nyesel gitu loh Pak, ya kan begitu. Jadi kita selalu diingatkan oleh Allah SWT supaya nggak nyesel nanti ya. Sudah disampaikan, sudah dijelaskan ya, sudah semuanya, jangan sampai nyesel. Lau tusawwa bihimul ard ya. Kalau penjelasan di ayat yang lain, yaitu di An-Naba ayat terakhir ya,
yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari di mana seseorang itu melihat apa yang pernah mereka lakukan, apa yang pernah ia lakukan atau apa yang pernah dikerjakan oleh tangannya, berarti melakukan sesuatu. Wa yaqulul kafir, dan orang-orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah menjadi tanah saja. Alangkah baiknya kalau saya itu menjadi tanah saja, nggak usah menjadi orang. Ya, ini kan berat. Ini menunjukkan bahwa kondisi mereka-mereka yang ketika di dunia durhaka, apalagi sampai ke tingkat kekufuran, waduh, ya mati dalam keadaan kafir, yamutuna wa hum kuffar, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik. Sudah tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan rahmat dan kenikmatan dari Allah SWT. Ya, dan makanya Allah SWT juga mewanti-wanti kita di dalam ayat yang selalu dibaca oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau dengar ayat itu kita jangan dengar terus tiap Jumat, jangan seperti itu. Apalagi malah tidur. Ya, dibacakan ayat tidur. Berarti itu harus diruqyah, itu yang seperti itu. Jadi orang kok mendengarkan ayat terus tidur itu kemungkinan ada gangguan yang berat itu ya. Harusnya kan dia menikmati itu. Atau saking nikmatnya terus ketiduran gitu ya. Masya Allah, dinikmati kalau mendengarkan bacaan itu. Ya, dinikmati kalau para khotib memberikan wejangannya atau khutbahnya. Jangan malah tidur. Ya, kalau tidur terus ya sampai hari kiamat ya nggak masuk-masuk gitu. Orang tidur. Ya, tidur itu nggak bisa menerima apa-apa, orang tidur. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kau meninggal kecuali meninggal dalam keadaan Islam. Masya Allah. Wadhalika lamma yarawna min ahwali yaumil qiyamah. Ya, yang seperti itu terjadi tatkala mereka itu melihat hiruk pikuk yang terjadi di dalam hari kiamat, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi terjadi kondisi seperti itu sampai mengatakan lautu sawwa bihimul ard. Ya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, tatkala mereka menyaksikan bagaimana hiruk pikuk yang terjadi ya pada hari kiamat, karena semuanya akan ditampakkan, nggak ada rahasia-rahasiaan ya. Nah, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ngeri ya, ngeri sekali kalau melihat ayat ini. Wala yaktumunallaha haditsa, terakhir, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah suatu apapun atau kejadian apapun. Nah, kalau di dunia ini orang bisa berkelit, orang bisa menyembunyikan aibnya, bahkan orang yang melakukan kesalahan yang berat pun masih juga bisa lolos dari jeratan hukum. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Yang korupsi triliunan dari mulai zaman Pak Harto sampai hari ini masih belum ketangkep. Siapa itu? Edi Tansil dan kawan-kawan tuh. Orang Arab, orang Cina dia? Arab apa Cina? Edi Tansil Arab apa Cina? Iya. Ya. Yang sampai hari ini kekayaan negara dikorupsi dan triliunan dan banyak itu. Bukan hanya Edi Tansil saja, banyak yang lain-lain. Ya. Ya. Bukan orang Arab tuh. Tapi kenapa sekarang di framing seolah-olah ya harus benci dengan orang Arab? Ada nggak orang Arab yang korupsi, yang sampai triliunan? Pernah dengar nggak kita? Nah, ini kita harus jeli, harus cerdas. Ada apa sebenarnya ini? Nah, gitu kan? Karena ada pertanyaan akhirnya. Ada apa dengan kondisi sekarang sebenarnya? Kok di framing seperti itu? Ya, saya kan bukan memprovokasi, bukan. Kita menyampaikan apa adanya yang sebenarnya. Ya, kalau di dunia boleh
ya, mereka menyembunyikan harta yang dikorupsi ke Singapura misalnya, ke Swiss atau kemanapun lah, tapi nanti di sana nggak ada itu. Ya, makanya kalau ketika di dunia mereka bisa lolos, jangan berharap nanti di akhirat. Ya, itulah bentuk daripada keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba renungkan saja. Kalau seandainya pengadilan akhirat itu nggak digelar, terus nasib orang-orang yang terdolimi itu seperti apa? Nggak pernah mendapatkan balasan. Atau perilaku orang-orang yang kejam, ya, yang mendolimi orang lain. Dolim itu kan begitu, dolim itu mengambil hak orang lain, itu namanya dolim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, makanya akan digelar pengadilan yang sesungguhnya sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh. Makanya orang yang nggak percaya dengan akhirat, dengan kiamat itu kebangetan. Karena betapa nggak adilnya Allah kalau kemudian nanti nggak digelar di sana. Ya. Karena banyak sekali orang-orang yang terdolimi di dunia ini karena lemah, karena nggak mampu sehingga dia tidak bisa membalas. Kalau kemudian itu nggak digelar pengadilan yang sebenarnya, lalu bagaimana orang-orang yang tidak bisa membalas itu? Nah, makanya akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Ya. Maka di sini ya, itu terjadi tatkala orang-orang tersebut melihat dengan mata kepala sendiri min ahwali yaumil qiyamati, ya, dari hiruk pikuknya yang terjadi di hari kiamat, dan mereka tidak dapat menyembunyikan, ya, dari Allah suatu kejadian pun. La yastati'una ayyaktumullah haditsan li anna jawarihahum tasyhadu alaihim bima fa'alu. Kenapa demikian? Ya karena nanti seluruh anggota badannya itu menyaksikan. Jadi anggota badan kita sendiri itu turut menjadi saksi, itu beratnya. Jadi orang dekat jadi saksi kita. Ya. Jadi saksi yang ikut menuduh kita gitu loh Pak, kan berat. Kalau saksi dalam arti membela kita enak. Ya. Itu saksi apa namanya berarti? Saksi yang gugat berarti, ya, yang gugat. Apa namanya itu kalau dalam pengadilan itu? Jadi saksi orang yang tidak pro sama kita itu apa namanya? Jaksa penuntut, ya. Ya penuntut. Jaksa penuntut. Jadi yang nuntut itu badan kita sendiri gitu loh Pak. Ini parahnya. Ya. Jadi yang bicara nanti tangan kita, kaki kita. Yauma tasyhadu alaihim arjuluhum wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Jadi yang menjadi saksi tangan dan kaki kita dengan apa yang kita perbuat ketika di dunia. Masya Allah, sangat luar biasa, ya. Nah, karena sesungguhnya seluruh anggota badan itu akan menjadi saksi atas mereka bima fa'alu, dengan apa yang mereka pernah lakukan. Ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, mulut dikunci dan tangan dan kaki bisa berbicara. Ya. Tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum. Tangan kita nanti bisa berbicara, kaki kita juga bisa berbicara. Akan menyampaikan, ya, informasi, ya, terkait dengan perilaku kita di dunia. Ngeri nggak? Sangat ngeri sekali. Ya, maka ini menjadi warning bagi kita supaya kita senantiasa berhitung tatkala kita melakukan segala sesuatu, ada konsekuensinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dua ayat yang kita pelajari pada malam hari ini. Jika ada yang kurang tepat dalam menjelaskan ini, semoga Allah SWT memaafkan kita semuanya. Jika ada yang benar, pasti itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.